Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Sugi, guru mapel IPAS Biologi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas limbah di sekitar lingkungan. Sebelum memasuki pelajaran, Pak Sugi ingin memastikan ingat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak karena kita sedang berada pada fase pandemi. Anak-anakku yang sangat saya cintai, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang proyek IPAS Biologi, perlu kalian ingat untuk pelajaran ini merupakan lanjutan dari pertemuan kita secara daring pada minggu kemarin tentang lingkungan hidup. Kali ini kita bahas tentang limbah di sekitar lingkungan. Kita awali kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anakku, perhatikan ini, Pak Sugi sudah menyiapkan slide PowerPoint yang mana berisi tentang materi yang harus kalian pahami. Nanti Pak Sugi ada penugasan diskusi kelompok untuk kalian semua. Yang pertama, proyek IPAS Biologi limbah di sekitar lingkungan. Ini materi yang telah kami susun. Yang pertama, ini pertanyaan pemantik. Apakah kalian pernah memperhatikan benda ini? Mungkin anak-anak TPM tidak asing dengan benda yang berada pada gambar yang ada di slide Pak Sugi. Ya, ada yang bisa jawab mungkin, oh ya, ini adalah gram hasil kerja bobot yang biasa kalian lakukan sebelum pandemi kemarin. Kriteria suatu benda itu disebut limbah karena faktor apa saja. Nah, asal kalian tahu bahwasannya gram yang biasa kalian sisa hasil produksi kalian itu disebut limbah. Nah, ini disebut suatu limbah itu karena apa, faktornya apa saja. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang limbah yang ada di lingkungan kita. Oke, Pak Sugi lanjut. Untuk kompetensi dasarnya 3.6 menganalisis limbah di sekitar lingkungan. Yang 3.6.1 mendeskripsikan limbah di sekitar lingkungan, menjelaskan pengertian karakteristik limbah, mendeskripsikan jenis-jenis limbah, memahami proses pengolahan limbah, melakukan observasi dan mengklasifikasikan jenis limbah di lingkungan. Yang 4.6 melakukan penanganan limbah di lingkungan sekitar. Saya ulangi, yang 4.6.1 melakukan observasi dan mengklasifikasikan jenis limbah di lingkungan. Melakukan praktik pengolahan limbah dengan konsep 3R, reduce, reuse, recycle. Ini pasti sering kalian dengar, khususnya ketika pelajaran ilmu lingkungan ketika di SMP dulu. Untuk anak-anakku yang sangat saya cintai, kelas 10 teknik pemesinan, untuk tujuan pelajarannya adalah 1. Peserta didik. Ini peserta didik tadi sudah Pak Sugi sebutkan, peserta didik mampu untuk menjelaskan pengertian limbah. Untuk manfaat pelajaran ini, dengan memahami pelajaran ini kalian mampu mengerti tentang limbah, cara-cara mengolahnya, dan terhindar dari penggangguan keseimbangan lingkungan akibat penanganan limbah yang tidak berwawasan lingkungan. Pengertiannya sekarang ini diperhatikan, kalau perlu dicatat di bukunya ya. Ini Pak Sugi sudah mencoba, nanti diperhatikan ulang. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga, yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Sedangkan pengertian limbah industri
bersumber dari kegiatan industri, baik karena proses secara langsung maupun proses secara tidak langsung di sekitar lingkungan kita, khususnya di sekitar Menganti, kecamatan Menganti, sekitar lingkungan SMK kita. Itu cukup banyak sekali industri pengolahan yang menghasilkan limbah, industri pengolahan logam, industri pengolahan makanan, industri tekstil, banyak sekali sebenarnya. Sebenarnya kalian tidak asing dengan limbah. Mungkin kalian juga dalam kehidupan sehari-hari sering menemui perusahaan-perusahaan yang tidak bijak dalam mengolah limbah. Ini juga tidak baik, sehingga kalian nanti bisa, oh, penanganan limbah baik itu seperti ini. Ya, Pak Suki lanjutkan. Limbah berdasarkan wujudnya. Pada dasarnya limbah itu kalau dikategorikan atau diklasifikasikan berdasarkan wujudnya, limbah itu ada 3. 1, limbah padat adalah limbah yang memiliki wujud padat yang bersifat kering dan tidak dapat berpindah, kecuali dipindahkan. Limbah padat ini biasanya berasal dari sisa makanan, sayuran, potongan kayu, ampas hasil industri, dan lain-lain. Limbah cair, yang kedua, limbah cair merupakan hasil sisa dari kegiatan industri yang sudah tidak terpakai. Dengan dilakukannya proses pengolahan pada limbah cair dapat menurunkan terjadinya risiko pencemaran yang berdampak pada lingkungan. Yang ketiga, limbah gas atau biasanya disebut polutan gas. Limbah yang memanfaatkan udara sebagai media. Secara alami, udara mengandung unsur kimia seperti O2, oksigen, nitrogen, NO2, CO2, H2, dan lain-lain. Penambahan gas ke udara yang melampaui kandungan udara alami akan menurunkan kualitas udara. Itu 3 karakteristik limbah. Ini nanti kalian bisa memperhatikan video pada link yang Pak Suki bagikan. Nanti juga Pak Suki bagikan di WA group. Video ini nanti disimak supaya kalian bisa mengetahui jenis-jenis atau pengertian limbah yang ada. Oke, selanjutnya diskusi kelompok. Nah, ini belajarlah dengan kelompok diskusi yang telah ditentukan. Perhatikan instruksi berikut. Simak video pembelajaran yang telah ditayangkan, yang tadi sudah Pak Suki sebutkan. Nanti Pak Suki segera kirimkan ke link videonya. Berkolaborasilah dengan temanmu untuk mendiskusikan beberapa permasalahan yang ada di LKPD. Bekerjalah sebagai tim. Kalian diajarkan sebagai pemerhati lingkungan yang akan mengidentifikasikan macam-macam limbah yang ada di sekitar kalian. Setiap kelompok diskusi akan mempresentasikan hasil identifikasi jenis limbah yang ada di sekitar lingkungan. Jadi nanti silakan untuk membentuk kelompok, nanti bisa dikerjakan secara bersama-sama, didiskusikan, entah itu melalui forum Gmeet atau mungkin bisa melalui WA group. Dibuat masing-masing kelompok memiliki WA group tersendiri, sehingga nanti hasil diskusi kelompoknya bisa dituangkan dalam bentuk laporan. Itu nanti setiap kelompok mempresentasikan laporan yang telah disusun berdasarkan video yang Pak Suki kirimkan linknya nanti pada grup WA kelas. Oke, selanjutnya ini nanti seperti ini, nanti kalian harus mempresentasikan ada tentang ini nanti ada LKPD-nya. LKPD bentuknya mungkin berbentuk LKPD Word yang nanti juga Pak Sugi kirimkan di grup supaya memudahkan kalian. Oke, selanjutnya untuk pertemuan kedua ini juga sekaligus untuk penugasan untuk kalian. Kalian nanti akan membahas tentang daur ulang. Nah, apa itu daur ulang? Daur ulang adalah menentukan jenis pengolahan limbah dan lain-lain. Ini untuk pertemuan yang akan datang. Jadi silakan dibentuk kelompok, yang mana kelompok itu nanti berdiskusi dari hasil video yang
Pak Sugi kirimkan. Kemudian untuk minggu depan presentasi hasil diskusinya itu dari masing-masing kelompok perwakilannya. Kemudian setelah kalian mempresentasikan, kita akan masuk pada materi yaitu daur ulang limbah. Itu dari Pak Sugi. Sekian, terima kasih. Pak Sugi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.